Halo, kelas 10. Sorry ya, kelas 12-nya agak sedikit lama. Karena mereka lagi coba kita diskusi tentang, karena kan mereka tahun depan mau kuliah atau kerja, jadi kita bahas ke sana. Ya, pagi Idam, pagi Erlin, pagi Jody, Joshua, Zepa, Peter, Faith, Feve, Nehemia, Bintang, Kineta, Ryu, dan Moses. Yuk, satu orang Kak Bandar minta pimpin doa, Kak Bandar minta eh, Hmm, 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 hmm. Jody deh, Jod boleh pimpin doa nggak Jod? Pagi Samantha. Jadi silakan pimpin doa Jod, boleh ya? Iya, Kak. Mari Oke. teman Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Jody thank you. Iya, Kak. Yuk, pertidaksamaan linear dua variabel atau nilai mutlak, sorry. Pertidaksamaan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Kita kemarin udah latihan soal semua ya. Jadi Kak Bandar anggap itu finish tentang nilai mutlak. Nanti tinggal soal-soalnya sama materinya Kak Bandar upload di Google Classroom. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut ke materi yang baru. Kita bakal belajar tentang yang namanya pertidaksamaan rasional dan irasional. Ya, pertidaksamaan rasional dan irasional itu apa sih? Nanti kita belajar. Intinya kita bakal ketemu lagi karena ini ngomongin pertidaksamaan, kita bakal ketemu lagi tanda yang kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kita akan ketemu dengan yang itu, tanda itu ya. Nah, sekarang kita belajar hal yang baru hari ini tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Boleh siapin catatannya, nanti biar kita bisa, uh, jadi pembelajaran kita selesainya nanti di maksimal di akhir bulan November ya, adik-adik. Jadi Kak Bandar harap kalian bisa maksimalin sisa waktu yang ada. Nanti kita akan UASnya itu di awal Desember. Estimasinya dari tanggal 6, estimasi ini baru estimasi, kita belum putusin. Cuman kemarin sore kita sudah rapat dengan Bu Sani, eh, estimasinya di awal Desember, tanggal 6. Ya, mulai start mungkin di tanggal 6, lalu kemudian eh, mungkin semingguan, selama 5 hari gitu maksudnya seminggu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang berhalangan, nanti kita siapin di minggu keduanya. Ya, misalkan ada yang iya, jadi itu ya informasinya kita di sekitaran tanggal 6 Desember sudah mulai UAS. Kak, jadwal matematika kapan? Jadwal ini kapan? Kita belum rapatin itu. Ya, tapi biasanya matematika itu di pertengahan minggu, nggak pernah di awal minggu ya. Atau mungkin bisa di akhir, di hari terakhir biasanya. Oke, estimasi pengerjaannya 2 jam, ya, nah 120 menit. Kita 25 sampai 30 soal. Ya, kalian bisa langsung nanti lihat nilainya di situ. Dan kalian bisa hitung-hitung UTS kemarin 30% dari nilai UTS, UAS 30%. Nah, tugas-tugas Google Classroom-nya Kak Bandar harap kalian sudah mulai aware dari sekarang, ya. Karena tugas Google Classroom itu 40% menopang nilai rapot. Untuk matematika ya, Kak Bandar nggak tahu kalau buat pelajaran lain. Tapi buat matematika, kalian nanti coba hitung-hitung nilai rapot kalian sebenarnya berapa sih, ya. Terus kalau misalkan nanti Kak Bandar kasih lebih kecil di rapot, dari hitungan adik-adik semua, kalian boleh protes sama Kak Bandar. Ya, oke? Tapi kalau lebih besar ya jangan protes ya. Kak, kok saya dikasih 80 padahal nilai saya cuma 70 sebenarnya. Ya, bersyukurlah itu ya kalau begitu ya. Ya, jelas ya?
Jadi perkiraan di tanggal 6 kita sudah mulai 6 Desember ya, kita sudah mulai UAS ya. Yuk. Sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Kira-kira rasional dan irasional itu apa sih yang kalian tahu? Bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang seperti apa? Bilangan rasional itu bilangan yang seperti apa? Kelas 7 dikasih tahu nggak dulu sama Kak Aldo atau Kak Aldo ya dulu yang ngajar kalian kelas 7 ya? Ada yang tahu nggak bilangan rasional itu apa? Jadi bilangan namanya dari rasional ya, bilangan yang masuk akal gitu ya. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang masih termasuk bilangan bulat, eh, bentuknya bisa pecahan atau desimal. Nanti kalian boleh cari di Google, bentuknya bisa pecahan atau desimal, tapi yang nggak panjang gitu ya, yang masih masuk akal. Kalau irasional itu contohnya bilangannya pi. Pi itu kan 22/7. Pecahannya kan 22/7, tapi kalau desimalnya kan 3,1459. Ada sekitar berapa ratus angka di belakangnya. 3,14 itu. Itu bilangan irasional. Ya. Jadi pi itu termasuk bilangan irasional. Bilangan rasional itu pecahan biasa atau desimal yang masih bisa eh, diterima akal ya. Maksudnya nggak ada pengulangan yang panjang. Ya, rasional dan irasional. Ya, so nanti kita akan ngomongin ini pertidaksamaan rasional dan irasional. Ya, yuk kita lanjut yuk. Ini nggak usah, ini cuma penjelasan dulu. Nah, apa itu pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional itu pertidaksamaan dalam X yang penyebutnya mengandung variabel X. Jadi pertidaksamaan dalam X yang penyebutnya mengandung variabel X. Ya. Nah, pertidaksamaan rasional secara umum dinyatakan dengan gini, fx per gx lebih besar dari 0. Ya, itu bentuk umumnya. Tolong dicatat bentuk umumnya adalah fx per gx lebih besar dari 0. Nah, tanda lebih besar atau eh, dari 0 itu bisa diganti dengan kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Tergantung dari soalnya. Intinya fx per gx sebelah kanannya 0. Ya, jadi pertidaksamaan rasional itu yang pertama bentuk umumnya seperti ini. Tandanya bisa berubah tergantung nanti soalnya, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari. Ya, contoh pertidaksamaan rasional itu bentuknya ini. 2x min 6 per x plus 3 lebih besar dari 0. Nah, ini dicatat dulu ya adik-adik ya. Ini masih basic tentang pertidaksamaan rasional. Kalau udah dicatat, jangan di screenshot ya. Kalau bisa dicatat ya adik-adik ya, supaya kalian ngerti bentuk umumnya seperti apa. Kalau udah kasih jempolnya ya, biar kita lanjut ya. Ini materi terakhir kita di semester ini, pertidaksamaan rasional. Ya, jadi nanti buat UAS ada 4 materi. Pertidaksamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel. Terus nilai mutlak, pertidaksamaan linear 2 variabel, sama ini, pertidaksamaan rasional dan irasional. Ada 4 materi nanti ya. Maaf Kak, Ya, bisa tolong diulangin? materinya. Iya, Materinya itu ada pertama persamaan linear 3 variabel yang udah kita pelajarin di awal. Lalu ada pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang ketiga ada nilai mutlak. Yang keempat adalah ini, pertidaksamaan rasional dan irasional. Ya. Jadi ya makasih Kak. Kak Bandar harap kalian bisa prepare. Kita udah beresin 3, tapi masih ada satu lagi nih materi yang belum.
Nah, kita mau bahas 6 kali pertemuan ini. Kak Bandar usahakan ini beres, jadi adik-adik bisa langsung belajar ya. Oke. Nah, eh, kalau udah dicatat, kita mau lanjut ke yang berikutnya. Ya. Oke, sudah? Yuk, lanjut ya. Yuk. Cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional seperti apa? Nah, Kak Bandar akan kasih lihat slide-nya. Jadi kita akan belajar caranya seperti apa. Kak Bandar kasih yang ringkas-ringkas aja, nggak akan Kak Bandar kasih yang panjang-panjang. Karena ini sebetulnya banyak latihan soal aja yang penting ya. Pertidaksamaan rasional atau irasional. Ya. Nah, ini tadi bentuk umumnya, seperti ini ada 4. Ya, tadi contohnya cuma 1, Kak Bandar kasih. Nah, bentuk umumnya itu ada 4 ini. Yang pertama dia kurang dari, fx per gx kurang dari 0. Yang kedua dia fx per gx kurang dari sama dengan 0. Fx per gx lebih besar dari 0, fx per gx lebih besar sama dengan 0. Nah, fx dan gx itu merupakan fungsi-fungsi dalam variabel x. Ya, catatannya si gx atau penyebutnya ini penyebut, si gx itu penyebutnya. Penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya. Ya, si gx ini nggak boleh sama dengan 0. Kak, kalau sama dengan 0 gimana? Kalau sama dengan 0, kita ngomonginnya limit. Ya, kalian belum belajar limit, nanti belajar limit mungkin di kelas 11 sama KSM yang IPA. Ya, kalau gx-nya 0, maka itu akan jadi fungsi yang namanya limit. Nah, kalau si penyebutnya 0, bisa nggak Kak dikerjain? Bisa. Kalau pakai limit, bisa. Limit pakai aturan namanya aturan L'Hopital. Nanti kalian boleh cari-cari di Google seperti apa sih aturan L'Hopital itu. Nah, L'Hopital itu menolong kalau kalian ketemu fungsi limit yang penyebutnya 0. Ya, clear ya? Nah, caranya pertama menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama itu pembuat 0 pembilang. Ya. Yang kedua, caranya adalah pembuat 0 penyebut. Yang ketiga, syarat yang terakhir tadi, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Oke. Jelas ya? Ini dicatat dulu nih, penting nih. Keempat bentuk umum ini, Samantha gimana, Sam? Kak, maaf, di screen-nya kok gak ada gambarnya ya? Oh, yang lain gimana? Aman nggak? Share screen Kak Bandar. Aman, Kak. Aman ya? Mau Sam, Aman sih, Kak. mungkin boleh ini dulu, Sam. Boleh leave dulu, nanti masuk lagi, Sam. Itu biasanya dari sinyal biasanya. Oke, Kak. Ya, boleh leave dulu bentar, langsung join lagi ya. Oke, ini dicatat udah keempat bentuk umumnya. Ya, jadi Kak Bandar harap kalian pelan-pelan kita belajarnya, masih ada waktu 6 kali pertemuan lagi sampai akhir November. Kita mau beresin bahan ini ya. Udah ya, ini udah dicatat ya, atau belum? Masih nyatet? Jadi 3 cara ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama pembuat 0 pembilang, pembuat 0 penyebut. Yang ketiga adalah penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Oke. Kalau udah kasih jempolnya ya. Silakan dicatat ya. Yang udah nyatet kasih jempolnya ya. Nanti Kak Bandar bahas yang di atasnya itu. Ada 6, 7, 8, 9. Dari satunya nanti Kak Bandar bahas. Itu nanti menolong juga buat kita ngeberesin pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan irasional.
Kalau udah kasih jempol ya adik-adik ya, supaya Kak Bandar tahu kita mau lanjut atau Kak Bandar masih harus tunggu kalian mencatat. Itu Erlin dan Matthew sudah, Jody sudah. Oke, udah ya. Yuk. Nanti kalau yang belum sempat nyatet dengerin lagi rekamannya. Yuk. Sekarang kita bahas yang ini. Sifat-sifat pertidaksamaan. Kita mau bahas ini, sifat-sifat pertidaksamaan untuk B, C, D ini lambang himpunan bagian dari R. R itu bilangan rasional atau bilangan real. Ya. Bilangan real itu dimulai atau bilangan asli dimulai dari angka berapa? Bilangan asli itu start dari angka berapa sih? Ada yang tahu nggak bilangan asli mulai dari angka berapa? Satu. Kalau bilangan cacah mulai dari angka berapa? Asli dari satu, cacah dari angka berapa? Mulainya. 0, Kak. 0. Oke. Kalau bilangan bulat? Mulai dari angka berapa? 1. Bilangan bulat mulai dari angka 1. 0. 0, Kak. Bilangan bulat, namanya bulat ya. Jadi bilangan bulat itu karena dia bulat namanya, semua bilangan di situ. Mau yang negatif, 0 atau positif. Jadi dia nggak ada awal, nggak ada akhir. Ya. Semua bilangan di situ soalnya. Namanya bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan bulat itu dibagi jadi 3. Bilangan negatif, bulat negatif, lalu bilangan 0, sama bilangan bulat positif. Ya. Tergantung dia di soalnya diminta apa. Bilangan bulat negatif kah, bilangan 0 kah, atau bilangan bulat positif. Ya, jadi bilangan bulat itu dibagi 3. Karena semua bilangan ada di situ. Ya. Jadi dia nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya gitu ya. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Ya, jadi Kak Bandar harap kalian ingat nih pelajaran kelas 7 tentang bilangan ya. Oke, nah sekarang kita bahas 9 sifat ini. Oke, bentar ya, Kak Bandar ada yang beberapa yang harus Kak Bandar perbaiki nih slide. Terlalu nempel jadi nggak kelihatan. Bentar ya. Kak Bandar beresin bentar ya. Oke, yang pertama yuk. Yang pertama nih, sifat-sifat pertidaksamaannya. Yang pertama, untuk B, C, D, E anggota bilangan real atau bilangan asli berlaku sifat-sifat pertidaksamaan berikut. Jika A lebih besar dari B, maka B lebih besar dari 3. B lebih besar dari A. Benar nggak ini pernyataan pertama? Misalkan A-nya Kak Bandar kasih nilainya 2. B-nya nilainya 3. Jika A lebih kecil dari B, 2 lebih kecil dari 3, maka B lebih besar dari A. 2 lebih besar dari 3. Benar nggak? Sorry, bukan 2 lebih besar dari 3. 3 lebih besar dari 2. Maka 3 lebih besar dari 2. Kira-kira benar nggak pernyataan yang pertama ini? Benar nggak kira-kira? Jika 2 lebih besar dari 2 lebih kecil dari 3, maka 3 lebih besar dari 2. Jika A lebih kecil dari B, maka B lebih besar dari A. Benar nggak? Kalau salah berarti pernyataan ini salah. Kan kita harus uji ya. Ujinya pakai angka, A-nya berapa, B-nya berapa. Ya kan? Nangkep ya? Benar nggak kira-kira pernyataannya? Halo?
kelas 11, kelas 10. Kira-kira benar nggak pernyataan? Bingung ya? Bingung kah? A-nya nih Kabander pakai 2, B-nya Kabander pakai 3. Jika 2 lebih kecil dari 3, maka 3 lebih besar dari 2. Benar nggak? Benar nggak adik-adik? Benar ya? Kok pada takut-takut sini? Ngerti nggak? Yang nomor 1, kalau A lebih kecil dari B, maka B lebih besar dari A. Benar nggak, Jeb? Benar, Kak. Benar ya? A-nya kan 2, B-nya 3. Kita langsung ilustrasin pakai angka aja kan, biar nggak bingung kan. Ya, itu sebenarnya tinggal bolak-balik posisi aja. Ya, jika 2 lebih kecil dari 3, maka 3 lebih besar dari 2 dong. Betul kan? 2 lebih kecil dari 3, betul nggak? Betul ya? 3 lebih besar dari 2, betul kan? Nah, lanjut yang B ya, yang kedua ya. Sekarang yang kedua. Jika A lebih kecil dari B, dan B lebih kecil dari C, ya, C-nya Kak Bandar pakai 4, maka A lebih kecil dari C. Kalau 2 lebih kecil dari 3, dan 3 lebih kecil dari 4, maka 2 lebih kecil dari 4. Benar nggak? Benar nggak adik-adik? Benar, Kak. Benar ya? Ini diem Kak Banar nggak tahu nih, kalian ngerti apa enggak nih? Sebenarnya permainan sederhana sebenarnya. Cuman apa, A, B, C-nya itu kita pakai angka yang kan sesuai di situ kan. Untuk B, C, D anggota bilangan real atau bilangan asli. 2 kan bilangan asli. Bilangan asli itu kan start dari 1 kan. Maka kita pakai angka aja buat A, B, C-nya. Ya, nangkep ya. Terus kita tetap pakai ABC-nya nilainya 2 dan 3. Sekarang kita lihat yang pernyataan ketiga ya. Jika A lebih kecil dari B, udah 2 lebih kecil dari 3 ya. Dan C anggota bilangan real, C-nya tadi kita pakai 4. Maka 2 tambah 4, 2 tambah 4 lebih kecil dari 3 tambah 4. Benar nggak? 2 tambah 4 Benar. lebih kecil 3. Benar ya? 2 tambah 4 berapa? 6. 6. 3 tambah 4? 7. 7. 7. 6 lebih kecil dari 7, benar kan? Benar. Ya, udah mulai nangkap ya, udah mulai bersuara ya Jody ya. Kalian bingung karena ngeliat ini apa sih gitu kan. Oke, ya sekarang kita lihat yang keempat ya. Jika A lebih kecil dari B, masih sama tadi kan, dan C-nya lebih besar dari 0, C-nya kita kan kita pakai 4 ya. Terus, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. A kali C itu kan berarti 2 kali 4, lebih kecil dari 3 kali 4. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 berapa adik-adik? 8 kan? 8. 3 kali 4? 12. 12. 8 lebih kecil dari 12 nggak? Iya. Oke. Fix ya? Clear ya? Sampai sini 4 masih aman ya? Belum ada yang bingung kan? 4 masih aman toh? 1, 2, 3, 4 aman kan? Jadi buat membuktikan pernyataan-pernyataan itu kita ganti nilai ABC-nya pakai angka. Kan sesuai petunjuk di atas. Untuk B, C, D anggota bilangan real. Real itu kan bilangan asli ya. Ayo yang kelima yuk. Yang kelima itu jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0. Nah, ini ingat, C-nya lebih kecil dari 0. Right? Nah, so kalau C-nya lebih kecil dari 0, kita pakai C-nya, sekarang berarti yang ini C-nya lebih kecil dari 0, kita pakai C-nya sama dengan minus 1 aja.
Ya, A-nya masih lebih kecil dari B. A-nya masih bisa pakai 2, B-nya pakai 3. Ya, berarti ini A kali B, A kali C itu berarti 2 kali minus 1. Lebih besar dari lebih besar dari 3 kali minus 1. A kali C, C-nya minus 1 ya, A-nya 2, C-nya minus 1, 2 kali minus 1, lebih besar dari B kali C, B-nya 3, C-nya minus 1, 3 kali minus 1. Kira-kira benar nggak? Benar, Kak. Emang 2 kali minus 1 berapa? Min 2. Min 2. 3 kali minus 1? Min 3. Min 2 lebih besar dari min 3 emang? Emang min 2 lebih besar dari min 3? Mana lebih besar, min 2 apa min 3? Mana yang lebih besar coba? Min 2 apa min 3? Mana yang lebih besar coba? Min 2 apa min 3? Ayo yang lain gimana? Jeb, mana yang lebih besar Jeb? Min 2 apa min 3? Min 2, Kak. Ayo yakin min 2 apa min 3 yang lebih besar? Yang lain, kata Jeva min 2 lebih besar tuh. Kenapa? Kan angkanya lebih gede 3 daripada 2. Min 2, Kak. Hah? Gimana, Ses? Min 2. Min 2 lebih besar. Kenapa alasannya? Kan lebih besar angka 3 dong dibanding angka 2. Alasannya apa? Kenapa min 2 lebih besar dari min 3? Peter, alasannya apa, Pit? Min 2 lebih besar dari min 3, Pit. Halo, apa alasannya? Min 2 lebih besar dari min 3? Oke, Kak Banar mau tanya Jody. Jody, kenapa, Jod? Lebih besar min 2 dari min 3? Angkanya lebih besar 3 dong. 3 sama 2 kan lebih besar 3 angkanya kan? Erlin, kenapa, Lin? Lebih besar min 2 dari min 3? Ini pada takut semua jawab. Fei, kenapa lebih besar min 2 dari min 3, Fei? Nggak tahu Kak. Jujur nih, Erlin. Jujur. Jujur, Fei, Kak, gimana, jujur. Fei? Feit, gimana, Feit? Kenapa lebih besar min 2 dari min 3? Bentar, buat sana dulu. Karena kan mau 0, min 1, min 2 kan, baru min 3. Nah, Jadi lebih besar min 2 nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kalau positif, bilangan positif bulat itu semakin besar angkanya, nilainya juga semakin besar ya. Tapi kalau bilangan bulat negatif, itu semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Paham nggak? Semakin besar nilainya, maka angkanya, maka nilainya semakin kecil. Untuk bilangan bulat negatif. Kenapa? Makanya min 3 lebih kecil dari min 2, karena semakin besar angkanya, karena dia ada minus, kita anggap gini deh. Utang 2 sama utang 3, mana lebih gede utangnya? Yang punya utang 2 sama utang 3, mana yang lebih banyak utangnya? Utang 3 kan? Nah, itu menganggap bahwa semakin banyak utang, maka kita semakin nggak punya apa-apa kan? Gitu kan? Maka semakin sedikit utangnya, kita sebetulnya lebih banyak bisa menyimpan. Gitu maksudnya ya. Ya, lanjut. Yang keenam sekarang. Jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari D, D-nya kita pakai misalkan D-nya 5. Ya.
A lebih kecil dari B, C lebih kecil dari D, maka A tambah C. 2 tambah 4 lebih kecil dari B-nya 3 ditambah dengan D 6. Benar nggak? 2 tambah 4 lebih kecil dari 3 tambah 6. Benar nggak? Benar, Kak. Benar. Benar ya? 2 tambah 4 kan 6. 3 tambah 6 kan 9. Ya, sambil adik-adik catat ya ini ya. 1 sampai 6 dicatat ya, sambil ditulis ya. Contohnya juga sekalian ditulis ya. Ini nanti menolong kita buat kerjain pertidaksamaan rasional dan irasional. Sekarang yang nomor 7. Jika A per B lebih kecil dari 0 dan B nggak sama dengan 0, syaratnya tadi B tidak boleh sama dengan 0 kan? Penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Maka AB lebih kecil dari 0. A per B berarti 2 per 3 lebih kecil dari 0. Benar nggak 2 per 3 lebih kecil dari 0? Jika A per B lebih kecil dari 0, dan B tidak sama dengan 0, maka A kali B lebih kecil dari 0. Benar nggak kira-kira yang nomor 7? B-nya nggak boleh sama dengan 0. Pada bingung dia. Jadi ini case-nya kita nggak bisa pakai bilangan 2, 3, 4, 5. Ini in case, misalkan si B-nya bisa negatif, karena B-nya nggak boleh sama dengan 0, jadi B-nya boleh negatif, gitu ya. Misalkan begini, B-nya A-nya pakai 2, B-nya kita pakai minus 1. Ini in case ya. Jika A per B berarti 2 per min 1 lebih kecil dari 0. Kan syaratnya B-nya nggak boleh sama dengan 0 kan? Kalau min 1 boleh. Berarti maka ini A kali B, 2 kali minus 1 lebih kecil dari 0. 2 kali minus 1 berapa? Min 2, Kak. Min 2. Min 2 lebih kecil dari 0 kan? Iya, Kak. Benar ya? Jadi ini in case. Untuk yang nomor 7 itu in case, bilangannya bisa pakai minus yang B-nya. Karena untuk membuktikan bahwa persamaan ini benar. Ya, min 2 lebih kecil dari 0 ya. Oke. Nomor 8 sekarang. Nah, ini baru bisa B-nya pakai lebih kecil dari A ya. Jika 2 per 3 lebih besar dari 0, 2 per 3 lebih besar dari 0 nggak? 2 per 3 itu pecahan desimalnya berapa sih? 2 per 3 pecahan desimalnya berapa? 2 per 3 pecahan desimalnya. 2 per 3 itu pecahan bilangan desimalnya itu 0,66 ya. 6666 nggak beres ya. Lebih besar dari 0. Benar nggak 0,66 lebih besar dari 0? Benar ya? 0,66 lebih besar dari 0 kan? Lebih benar ya? Maka ini berarti 2 kali 3 lebih besar dari 0. 2 kali 3 kan 6, lebih besar dari 0. Benar nggak 6 lebih besar dari 0? Benar kali, Kak. Benar ya? Oke, gampang kan? Oke, 9 sifat ini kita beresin hari ini. Nanti besok kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang terakhir, untuk semua A anggota bilangan real, maka A kuadrat lebih besar sama dengan 0. A anggota bilangan real, misalkan A-nya 1. Ya, maka berlaku A kuadrat lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0, berarti A kuadratnya 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0, berarti ini juga 1 lebih besar dari 0, betul nggak?
1 lebih besar dari 0 ya. Fit, sakit matanya ngeliat kayak gini ya, Fit. Kucek. Enggak, Pak. Emang lagi ini abis kejedot di sini. Aduh, nggak apa-apa tapi itu kacanya atau mejanya. Cuman matanya aja kan. Oke. Nah, ini 9 sifat ini tolong diingat buat besok. Nah, pertidaksamaan rasional itu identik dengan pertidaksamaan pecahan ya. Jadi ingat pertidaksamaan rasional itu identik dengan pertidaksamaan pecahan. Jadi kita besok akan latihan soal tentang pertidaksamaan rasional yang bentuknya pecahan seperti ini ya. Yang tadi 4 sifat tadi, fx per gx lebih kecil dari 0 atau lebih kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Jadi besok kita akan latihan dengan ini ya. Oke. Silakan dicatat dulu 9 ini, nanti ini menolong. Kalau sudah kita lanjut buat absen. Besok kita latihan soal tentang pertidaksamaan rasional. Mudah-mudahan ini beres 6 pertemuan ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama, biar langsung kalian bisa belajar buat UAS. Udah? Absen yuk? Udah ya? Yuk, udah dicatat betul? Kineta, Ryu, Jody, Zepa, Moses, Erlin, Faith, VV, Idam, Samantar, Peter, Nehemia, Bintang, Matthew, Faith. Udah dicatat ya, Erlin. Yuk, lanjut yuk, absen yuk. Silakan open cam-nya. Besok kita latihan soal tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Wih, Idam. Deket banget Dam mukanya, Dam. Serius banget ya sih, Dam. Yuk, 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita latihan soal ya, pertidaksamaan rasional ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Makasih, Kak. Yuk, Terima kasih, Kak. yuk.